Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudin Muhammad Nurfala Bilal dari kelas TL 1A. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang hukum Ohm. Hukum Ohm ditemukan oleh George Siemens Ohm, yaitu seorang fisikawan asal Jerman yang lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1789. Beliau juga seorang guru di sekolah menengah. Ohm memulai penelitiannya dengan sel elektronia yang baru ditemukan oleh pangeran Italia yaitu Alessandro Volta atau penemu tegangan. Dengan menggunakan rangkaian listrik sederhana yang mengandung berbagai panjang kawat, George Siemens Ohm menentukan bahwa terdapat proporsionalitas langsung antara beda potensial atau tegangan yang diterapkan pada konduktor dan arus listrik yang dihasilkan yang sekarang dikenal sebagai hukum Ohm. Dengan menggunakan hasil eksperimennya, Ohm mampu menentukan hubungan mendasar antara tegangan, arus, dan hambatan yang merupakan awal sebenarnya dari analisis rangkaian listrik. Bunyi dari hukum Ohm yaitu besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Dengan hukum Ohm tersebut menghasilkan sebuah rumus yang dikenal sebagai segitiga Fier. Sebelum lebih dalam pembahasan tentang hukum Ohm, apa sih itu tegangan, hambatan, dan arus listrik? Untuk penjelasan tentang hambatan, tegangan, dan arus listrik akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kuncoro Adi Sulosto. Sekian, terima kasih. Apa itu tegangan, hambatan, dan arus listrik? Tegangan listrik atau beda potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Secara matematis, kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan sebesar satu kolom dapat didefinisikan sebagai perubahan energi yang dikeluarkan dalam joule terhadap perubahan muatan listrik dalam kolom dengan satuan volt. Dan selanjutnya kuat arus. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Partikel yang bergerak disebut pembawa muatan dan dalam konduktor yang berbeda mungkin jenis partikel yang berbeda. Di sirkuit listrik, pembawa muatan seringkali elektron yang bergerak melalui kawat. Dalam elektrolit, pembawa muatan adalah ion dan dalam gas sterionisasi atau plasma adalah ion dan elektron. Selanjutnya, hambatan. Hambatan listrik atau resistansi adalah kemampuan suatu benda mencegah atau menghambat aliran arus listrik. Satuan dari hambatan listrik adalah ohm. Dan ini contoh soal arus listrik 3 ampere mengalir melalui seutas kawat penghantar ketika beda potensial 24 volt diberikan pada ujung-ujungnya. Tentukan hambatan listrik pada kawat tersebut. Contoh jawaban. Diketahui I sama dengan 3 ampere volt sama dengan 24 volt. Ditanya R, dan ini rumusnya R sama dengan V bagi I atau arus, dan R sama dengan 24 bagi 3 dan R sama dengan 8 ohm. Maka hambatan pada kawat penghantar tersebut adalah 8 ohm. Terima kasih.
Dan ini presentasi akan dilanjut kepada Saudara Maulana Wiji Sutanto beserta video animasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Wiji Sutanto. Saya dari Teknik Listrik 1A. Izin untuk menjelaskan hukum Ohm. Kita mulai. Fisikawan Jerman Georg Siemens Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat logam berbanding lurus dengan perbedaan potensial di ujungnya, asalkan suhunya tetap sama. Ya, hukum ini disebut juga hukum Ohm ya teman-teman. Nah, mari kita buktikan dengan pengukuran. Ya, untuk yang alat ukur kiri itu untuk mengukur tegangan, untuk yang kanan untuk mengukur arus, dan yang tengah adalah sumber baterai. Dan itu kawat ground. Ketika sudah dihubungkan, maka dicoba. Untuk percobaan pertama menggunakan satu baterai, harus mengalir melalui kawat dan menghasilkan 120 mA atau 0,12 ampere dan menghasilkan tegangan 0,3 volt. Nah, kemudian dilakukan menggunakan dua baterai atau dua sumber tegangan. Menghasilkan 200 mA atau arus sebesar 0,2 ampere dan menghasilkan 0,5 volt. Percobaan yang ketiga menggunakan 3 baterai. Dan menghasilkan arus sebesar 300 mA atau 0,3 ampere. Juga tegangan sebesar 0,75 volt. Nah, berikut adalah tabel tentang ketiga percobaan tadi. Untuk percobaan pertama menggunakan satu baterai menghasilkan 0,12 ampere dan menghasilkan volt 0,3 volt. Untuk percobaan kedua menghasilkan 0,2 ampere dan menghasilkan 0,5 volt. Percobaan yang ketiga menggunakan 3 baterai menghasilkan 0,3 ampere dan 0,75 voltase. Nah, rumus untuk mencari hukuman hambatan atau R adalah Weber E. Nah, berikut adalah grafik percobaan yang telah dilakukan tadi. Untuk grafik ke atas adalah voltase atau volt,
yang ke kanan adalah ampere atau arus. Nah, untuk mencari R atau hambatan, gunakanlah rumus V per I, di mana V adalah tegangan dibagi I rumus dan menghasilkan berapa besar dari R tersebut. Ya, sekian dari saya penjelasan tentang hukum Ohm. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.